Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rifka Hestiana. Saya mahasiswi dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di sini saya ingin memaparkan bagaimana kelistrikan sel, definisi dari kelistrikan sel, proses kerja, dan hal-hal yang mempengaruhi kelistrikan sel. Sebelum saya membahas mengenai apa itu kelistrikan sel, saya akan memaparkan terlebih dahulu tentang apa hubungan antara listrik dengan sel, yang mana telah kita ketahui bahwasannya sel merupakan unit terkecil makhluk hidup. Berbicara mengenai kelistrikan, mungkin di dalam benak kita terpikir, apakah kita manusia memiliki listrik di dalam tubuh kita? Jadi, di dalam tubuh makhluk hidup terdapat listrik, di mana di dalam tubuh kita mengandung ion, dan ion-ion ini terbagi menjadi dua, yaitu ion positif dan ion negatif. Ion tersebut akan mengalami perpindahan, yang mana proses ini berlangsung di dalam sel, di mana telah kita ketahui bahwa fungsi daripada sel saraf adalah mengantarkan impuls dengan cepat, dan dalam proses perangsangan ini, listriklah yang berperan penting sebagai penghantar. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa kelistrikan sel adalah kemampuan untuk memindahkan muatan ion-ion, baik natrium, kalium, klorida, dan protein, dari ruangan satu ke ruangan yang lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai proses mekanisme kerja. Kita semua tahu bahwa sel saraf merupakan sel menghantarkan impuls listrik ke tubuh kita. Otak kita terdiri dari sekitar 86 miliar sel saraf bekerja sama dalam menerima maupun menghantarkan impuls antara otak dan bagian tubuh lainnya. Tapi sebenarnya bagaimana sih cara kerjanya? Pertama, kita mulai dari strukturnya terlebih dahulu. Salah satunya ada yang namanya akson, di mana bagian ini bertanggung jawab dalam transmisi impuls listrik dari satu sel ke berikutnya yang akan berujung ke target akhir, yaitu organ ataupun otot. Setelah itu, ada yang namanya dendrit. Dendrit adalah struktur yang bertanggung jawab dalam menerima impuls dari sel saraf lainnya, baik organ maupun otot, ataupun dari otak. Impuls akan bergerak dari dendrit melalui badan sel, yaitu struktur lain sel saraf yang berisi nukleus, struktur organel yang berisi material genetik yang mengatur pertumbuhan dari perkembangan dan mengisi sel saraf. Selain itu, ada banyak sel saraf yang memiliki struktur selubung mielin yang membantu dalam kecepatan konduksi impuls listrik yang melewati sel saraf. Tahu nggak, konduksi listrik di badan kita bisa mencapai kurang lebih 120 meter per detik di sel saraf selubung mielin. Lalu, bagaimana dengan transmisi impulsnya ya? How does it work? Lalu, bagaimana caranya otak kita menyuruh misalnya jempol kita untuk bergerak? Di awal, memulai suatu mekanisme yang kompleks, otak kita membentuk suatu yang bernama potensial aksi dan meneruskannya sepanjang saraf yang bertanggung jawab untuk menggerakkan jempol. Nah, di dalam saraf ada beberapa kabel. Dari dalam kabel-kabel ini terdapat sel saraf. Di antara satu sel saraf ke sel saraf berikutnya ada celah. Nah, celahnya tadi itu bernama sinap.
Jadi, potensial aksi yang merupakan si listrik akan diterima oleh dendrit di sel saraf pertama melalui tubuhnya mencapai akson. Di beberapa neuron atau sel saraf pertama ada sesuatu yang bernama neuron spitern, suatu zat kimia yang berperan dalam konduksi listrik dari satu sel saraf ke sel saraf berikutnya. Neuron transmitter akan dilepas ke sinap dan menghasilkan suatu potensial aksi di sel saraf kedua. Di sini, listrik tersebut akan dioper dari satu sel saraf ke sel saraf berikutnya, sampai akhirnya sel saraf terakhir menyampaikan listrik ke otot yang bertanggung jawab dalam menggerakkan si jempol. Alhasil, jempol kita berhasil digerakkan. Nah, jadi hal yang mempengaruhi adanya kelistrikan ialah salah satunya adalah adanya rangsangan. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon bimbingannya dan evaluasinya. Saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.